Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kita kali ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat umur ini. Jangan disia-siakan ya. Karena seseorang apabila sudah meninggal tidak ada ya dibangkitkan lagi untuk hidup lagi di dunia, kecuali adanya ialah dibangkitkan untuk dihisab ya. Tidak ada lagi dibangkitkan kok reinkarnasi nitis, tidak ada ya. Kalau sudah dimatikan maka akan ada di alam kubur dan menunggu akan datangnya hari dihisab, dihitung amal-amalannya. Maka dimanfaatkan waktu ini. Tak lupa mari kita haturkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimani wa rahmakumullah, pada pagi hari ini ya, kita akan lanjutkan dari pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam Kitabul Ilmi ya, pembahasan tentang keutamaan ilmu. Hadis yang berikutnya ialah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannata." Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seorang yang beriman itu tidak akan pernah merasa puas dari yang namanya kebaikan ya. Para ulama menjelaskan makna kebaikan di sini ialah setiap perkara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Khusus dalam bab ini para ulama menjelaskan yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya dari perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah ialah ilmu agama ya. Jadi tidak akan pernah seorang yang beriman itu puas dari ilmu agama sampai dia berakhir nanti di surga. Mila nika Imam Ahmad nika pun sepuh sangat, Imam Ahmad. Lalu apa? Ya, rambutnya dah putih. Ya. Tesih nenteng buku. Ya. Nggih belajar. Tumpuan-tumpuan buku di bawah ini untuk belajar, untuk mengajar. Kelambinya, baju ingkang putih niku napa? Kena tinta. Ya. Niku pun sepuh, cek ngajar, tesih belajar. Sampai ditanya sama muridnya, niki sampai kapan ya jenengan belajar terus ngajar terus sampai kapan? Ya kata beliau napa? Sampai napa kaki saya ini menginjakkan di surga ya, artinya sampai mati. Maka juga diriwayatkan kata beliau itu apa? Menuntut ilmu itu minallahdi ilalahdi, minallahji ilalahdi. Menuntut ilmu menika saking ayunan ya, artinya sejak kita kecil sampai nanti menuju liang lahat ya. Buat nanti jenenge pensiun mencari ilmu nggak ada ya. Utawa mencari ilmune ngenteni pensiun wali ane nggih mboten wonten. Nah niku kathah sing duwe cita-cita ngenten iki. Nek pengawasane nek wis pensiun wae tak golek duit sik, anak-anak cek butuh duit akeh. Lah niki keliru nggih. Jadi menuntut ilmu kita bahkan secara umum ya, yang namanya kebaikan punika harus dipaksa. Kita loh nggih, diri kita sendiri, ampun maksa wong liya. Jadi amalan-amalan sunah niku nek mboten jenengan paksa mboten siyos. Jenengan arep nyawal, nek jenengan tunda-tunda wae. Nggih sidane sawale entek yo wis karek
ya wis sawal yo entek, tapi posone belas. Jenengan mau salat malam, nek mboten jenengan paksane nggih mboten sia salat malam. Ajeng medal sedekah. Nek mboten dipasakne nggih mboten sia sedekah. Bereman-eman seperti itu. Nggih. Sampai kapan nggih? Sampai nengke kita dipanggil oleh Allah. Ya, makanya benar kata Nabi niku napa? Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Ya. Dunia itu ibaratnya kata Nabi penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Niku ibaratnya mawon nggih. Lah apa ya wong mukmin subuh-subuh ngantuk-ngantuk cek kon salat subuh. Niki cek kon ngrungokne pengajian, arep balik ya pakai war Mas Kuat gitu. Pakai war kancane. Ijek kan poso, ijek kan haji nek sugih, padahal pengen tuku mobil. Gak penak, iki mangan iki ra oleh, makan kuwi ra oleh, nggih. Sebaliknya, surganya orang kafir. Orang kafir mboten salat. Arep berhubungan badan ya ora sah rabi. Niku teng Amerika niku anake pirang-pirang tanpa ikatan nikah. Lah itu ngerusak nasab. Wis renek zakat, wis renek haji. Asline nggih enten, nggih disiksa, tetap ditanya nggih. Cuma dalam istilah mereka enggak kenal itu karena mereka rumongsane apa mboten Islam. Makanya dikatakan jannatul kafir. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan, nggih. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan ya, isnani la yasbi'ani wa la yastawani, talibul ilmi wa talibud dunya. Ada dua perkara yang dua orang itu tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Akan tetapi dua hal ini tidak sama. Napa niku? Yang pertama ialah orang yang mencari ilmu agama. Ya. Niku enggak pernah puas. Yang kedua, orang yang mencari dunia. Niki nggih sami. Tidak pernah puas. Tapi beda, ya. Hasilnya tetap berbeda. Mencari dunia enggak pernah puas, nggih. Lah nyatane napa? Nabi niku ngendikan napa? Seorang itu seandainya ia diberikan satu lembah emas, nanti pengen lembah yang kedua. Nek wis lembah yang kedua, pengen yang ketiga seterusnya. Nanti berhenti kata Nabi sampai apa? Sampai kalau mulutnya sudah disumpal dengan tanah. Nek pun MATI niku lagi mandek. Nggih, jitik. Wah, aku tak kerja wae. Wis ra apa-apa, penting gaji 4 juta aku wis nrimo. Ndalah. Nek wis gaji 4 juta napa? Wah, ternyata pengen yo tambah. Dhisik ra tau duwe angen-angen arep tuku perumahan iki tuku perumahan. Ora duwe angen-angen tuku kulkas sing pintune 3 nek enten lho nggih. Golek pintu sing 3. Dhisik duwe angen-angen pokoke blonjone sedina buke diblonjo pinten sedina pengene 50.000. Lah niki angen-angene sedina 500.000 ya. Aslinya akhirnya gaji 4 juta kayak gajine wong kere. Kere tidak niku kan menurut dia nggih. Nek nuruti nafsu kita, ya orang itu enggak ada yang kaya ya. Makanya kata Nabi apa? Innama gina nafs. Yang dikatakan kaya itu sebenarnya kayanya yang ada di hati, nerima kita itu loh. Nek poso ora tau, jajan terus, dolan terus, salat ya ora. Akhirnya kan waktunya dia gunakan untuk foya-foya. Nggih. Lha pajeng sedekah. Lha wis entek tinggi dolan niku mau. Nggih. Orang yang mencari ilmu niku dijogo apa njogo, Pak?
Joko jenengan dari apa? Perkara yang haram karena tahu hukumnya. Ya. Menjaga dari yang subhat karena dia tahu hukumnya. Memberikan ia semangat untuk beribadah karena tahu fadilahnya. Akhirnya apa? Menjaga dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Oh, nek nguyuh ora cebok ora cawi niku mungkin percikane bisa menjadikan azab kubur, ngerti hukumnya. Lah nek ora ngerti hukumnya, ya mobilnya apik jane yo Pajero, yang nguyuhe nang pinggir dalan karang dewisin. Nauzubillah ya. Ya karena enggak tahu hukumnya. Tapi kalau dia punya ilmu dia bisa menjaga. Wali aneh menawi orang punya harta niku njogo apa dijogo? Dijogo, Pak. Nyatane jenengan ngasih dilebokke nang bank lho duwite. Nek ra wedi prembo candale plastik ireng candale gedhek ngono wae. Napa kaya ngisor bantal nyatane jarang. Nggih. Jangankan wedi kok dicolong wong, colong maling. Wong-wong lanang niku nek ngerti duwite wedi konangan buke nggih ratap lho. Konangan iki. Wis konangan jaluk buke kabeh wis ra iso mampir warung. Itu seperti itu, menjaga harta itu perlu dijaga. Tapi kalau ilmu itu yang menjaga kita. Dan masih banyak lagi perbedaan antara harta dan ilmu. Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan dalam, kalau nggak salah di Miftah dari Sa'adah kitabnya, ada 300 perbedaan. Lah ini dibahas itu kongko jam 9. Hadis berikutnya, wa Nabi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Dari sahabat Abu Umamah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, keutamaan seorang yang berilmu, alim itu seorang yang berilmu, dibandingkan orang yang ahli ibadah. Artinya ahli ibadah tapi ilmunya betul kata adalah. Tapi ini orang yang alim jo ibadah. Cuma dia ilmunya kata terus jo ibadah. Nek sing abid niku nggih ibadahe kata tapi ilmunya sithik ngoten. Kafatli ala adnakum. Ya. Makanya orang yang kalau sholat dijadikan imam itu yang paling pertama disuruh jadi imam itu yang afqah, yang paling faqih. Bacaannya apik tapi nek ora faqih ndak didahulukan. Ya. Contoh napa? Imame ngentut. Lah bingung ning ora ngerti hukume. Piye? Wis baleni neh pengumuman. Sik mandeg Pak, kula ngentut. Ngoten niku? Mboten. Dia langsung mundur. Langsung mundur ngasih kode digeret mawon sing belakang jenengan niku digeret. Atau jenengan mundur itu otomatis kode. Ya, tapi kasih kode, kasih isyarat aja, kasih isyarat dia suruh maju, dipersilahkan. Kayak kode tangan monggo, suruh ganti. Ya, niki nek sing guri imam mudeng lah, dalai guri imam nggih mboten mudeng, digeret-geret malah tangannya ngene-ngene. Wah, kayak tiang sholat nih kalau nek tiang sholat loro kan kanan kiri kan, ya. Lah sing ketelu lagi teko, arep pengen melu jamaah. Lah niki nek sing dikode ra mudeng malah nesu, cebleki, ora mundur-mundur iki. Lah sing ki batene gek iki nyebleki ngopo, mau salat jak guyon ngono. Niki nek mboten mudeng ilmune, nggih. Permisalannya antara orang yang alim dengan orang abid itu seperti diriku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Perbedaan itu antara ini seperti Nabi dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Innallaha malaikatahu wa ahlu samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Ya, hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan. Lalu Nabi nglajengaken bersabda, sesungguhnya malaikat dan seluruh penduduk langit, artinya seluruh malaikat, ya, dan seluruh penduduk bumi sampai hewan yakni semut yang berada di lubangnya itu, sampai pula yang ada di lautan yakni apa?
ikan-ikan. Semuanya bersolawat atas orang yang mengajarkan ilmu. Wah, mubalek Pak ya. Guru TPA nggih masuk ya. Maknanya solawat, kalau solawat itu makhluk kepada makhluk, artinya memintakan ampun. Jenengan sensus rasah nganggo malaikat umpamanya dihilang nih mon, rasah nganggo manusia yang lain umpamanya nganggo jumlah ikan di lautan itu pun piro kira kinten piro mboten saged dihitung. Dadose sing memintakan ampun kula panjenengan niki kathah napa sithik? Kathah. Nggih. Di sini mereka semua bersolawat memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan manusia itu al khaira, yakni kebaikan. Kebaikan kalau dikembalikan kepada bab ini yakni ilmu agama. Nggih, ilmu agama. Nanti di hadis berikutnya disebutkan mereka juga bersolawat memintakan ampun kepada orang yang belajar. Jenengan nggih masuk, Pak. Nggih. Tapi nek niate ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dereng medal to niku, dereng rampung to. Nek dereng rampung kula tambah satu hadis lagi nggih. Kenapa orang yang berilmu tadi kedudukannya lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah? Yang pertama alasannya ialah karena ahli ilmu itu kedudukannya panggaweane mirip-mirip nabi. Nggih. Nek nabi entuk wahyu saking Jibril diajarkan, dicontohkan, nggih. Sehingga ilmu niku diajarkan dan diamalkan, diturunkan sampai zaman sekarang. Ya, seandainya sholat niku mboten diajari nabi, nggak dipraktekkan, kita nggak bisa sholat. Ya. Atau sholatnya kita sak-sake dhewe, ngereko dhewe, oh ini. Ya. Makanya kalau pengen tahu sholat yang seperti apa, yang mirip nabi itu nggih belajar tata cara sholat, bagaimana sesuai tuntunan nabi. Iso Mas nggih saged. Nek sinau, nek sinau mboten saged. Kedudukan yang kedua, nah niki pun dugi. Jadi ini gak situ tambah hadis. Kedudukan yang kedua, kenapa berbeda? Dikarenakan orang yang berilmu punika ilmunya itu panggaweane niku bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Kalau maca Quran, contoh guru TPA, kalau ngajari Al-Quran, ngajari TPA, saya dapat manfaat, dapat pahala nih ngajar. Anak-anak yang belajar TPA itu juga mendapatkan manfaat, akhirnya iso maca Quran. Nek sakit maca Quran, pahala niku juga mengalir kepada yang ngajar. Saya dapat manfaat, anak-anak yang belajar TPA niku juga dapat manfaat. Tapi kalau ahli ibadah mau sholat tahajud berapapun rekaatnya, anggap umpamane 40 rekaat, 100 rekaat sholat tahajud, niku manfaatnya kepada orang yang sholat napa orang lain juga dapat? Orang yang sholat saja. Nggih. Nek kula sholat tahajud teng omah, nggih. Napa Mas kuat yo esuk pahala? Nggih mboten entuk pahala nek ra daerah sholat dhewe. Orang ahli ibadah baca Quran sehari anggaplah dapat 15 juz. Ya, itu manfaatnya siapa yang dapat? Cuma dia sendiri. Tapi kalau orang yang belajar ilmu agama diajarkan itu manfaatnya kepada banyak orang. Nggih. Mila nek pengen sukses belajar ilmu agama niku kudu duwe tujuan ngeten. Aku nek sinau, aku nek pengajian bariki kudu tak sampaikan orang lain. Niku otomatis mengkenean ngajine nek rada tenanan. Karena apa? Dia jangan sampai luput. Satu kalimat atau minimal saya harus dapat faedah. 1, 2, 3, 4 tadi yang disampaikan Ustadz ngeten. Ya.
Jangan terlalu muluk-muluk disampaikan, engko tak sampai ning masjid kono, mboten sah. Disampaikan kepada orang terdekat, nggih. Disampaikan kepada istrinya. Gampang niku prakteknya, nggih. Nek gelem. Atau laki-laki perempuan itu hadir semua pengajian. Bedekan mawon, Bu, mau pengajian ustadznya apa wae disampaikne. Ya. Mungkin nek kelingane ustadznya lucu, mbur titik ngono rene ilmune. Waduh. Bedekan tadi apa? Ya. Nek dibedeki niku akhirnya mungkin sok ben wah, dadi nek bedek-bedekan barang. Engko tak wae hadiah, Bu, mau ustadznya ngapa wae. Nah. Jadi harus ada niatan kalau belajar itu. Setelah saya mendengar, saya harus bisa menyampaikan. Mungkin enten di hadis berikutnya disampaikan, okay? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Dan seseorang yang pengen jadi ustadz, belajar bahasanya Al-Quran, belajar bahasanya hadis. Al-Quran kan hadis bahasanya apa, Pak? Bahasa Cina, no? Bahasa Jawa halus, bahasa Arab. Lah wis enek terjemahan cukup Mas pun kathah, tapi tetap kurang. Nggih manfaat. Andai kata jenengan niku ngajar khotbah pakai terjemahan saja itu insya Allah dah cukup sebenarnya. Kalau jenengan memang benar-benar orang yang pintar menyampaikan dan sesuai yang ada yang di buku. Tapi kalau Anda bisa bahasa Arab itu beda lagi, ya. Akan lebih banyak lagi manfaatnya insya Allah taala, ya. Karena bahasa Arab niku lebih kaya dibandingkan bahasa Indonesia, dibandingkan bahasa Jawa. Jadi kadang Al-Quran itu nggak bisa diterjemahkan, nggak bisa. Enterin apa? Pendekatan terjemah. Okay. Seperti bahasa Jawa kali bahasa apa? Bahasa Indonesia. Niku nggak bisa. Bahasa Jawa niku ditranslate karena saking hebatnya bahasa Jawa, ya. Tingkatannya jadi nek bahasa Jawa tetep luwih apik timbang bahasa Indonesia. Dia lebih kaya. Contoh apa? Duduk niku lho. Lek duduk niku nek wong Jawa nek sila. Napa meleh? Jengking, bedodok. Nah, nek bahasa Indonesia duduk saja, nengkrong. Nah, nanti banyak tafsirannya. Temangsang niku napa? Nek jenengan terjemahne nyangkut ndak bisa, ya. Temangsang niku sesuatu yang ada di atas kok. Nek menyangkut kan kathah. Nggih. Wong kecepit lerekan kuwi menyangkut ya. Ya, napa niku temangsang benten. Ya. Ya. Apalagi bahasa Arab, ya. Bahasa Arab niku singo. Singo mawon niku nek di bahasa Arab ada 100 bahasa yang membahasakan singo. 100. Nah, angel Mas ya. Ini belajar makanya. Ngoten nggih, semangat belajar. Tadi napa dieling-eling? Keutamaannya banyak. Ya, keutamaannya minimal tadi loh. Ngertos napa wau? Dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa belajar ilmu agama. Karena inilah tadi apa? Asraf yang paling mulia, yang paling nanti bisa mengantar kita kepada surga, yakni ilmu agama. Insya Allah penjelasannya di hadis yang berikutnya insya Allah ada. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis.